Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami berkumpul bersama jamaah untuk berangkat umroh tanggal 21 Februari di tempatnya Burtafen. Semoga perjalanan kami dimudahkan Allah nantinya dan mendapatkan umroh yang mabrur. Amin. Salam Baitullah. Al-Minarika antara Anda dan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di ruangan yang insya Allah Allah berkahi dan Allah ridhoi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita dalam beribadah, dalam bermuamalah dan melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, yang sama kita hormati Ibu Dokter yang hadir ya, lanjutnya para leader dan yang saya muliakan Bapak Ibu calon tamu Allah yang insya Allah akan diberi kemudahan, diberi kelancaran di pemberangkatan 21 Februari Maret ya, yang mana insya Allah diberikan kemudahan dan kesehatan karena itu adalah kunci utama dalam perjalanan ini. Baiklah, sebelum saya memulai masuk ke materi, kita akan beristighfar kepada Allah. Hadirkan hati di dalam Allah, hadirkan hati kita, hadirkan Allah di dalam hati kita. Kita buang semua yang ada di pikiran dulu, kita fokus hanya kepada Allah. Kita beristighfar bersama, tolong dilafazkan ya, yang kita istighfar bersama. Mudah-mudahan istighfar ini membuka hijab di hati kita yang akan membantu kita dalam perjalanan ibadah umroh ini. Mohon izin ya, fokus sebentar, buang semua yang ada di pikiran, kita hadirkan Allah di dalam hati. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mau kita ngomong sama ya. Rabbal baraya
Kami datang ya Allah. Kami datang menyambut panggilan-Mu ya Allah. Kami duduk ya Allah. Kami rukuk ya Allah. Kami sujud di hadapan Ka'bah-Mu yang agung ini ya Allah. Kami datang menyambut panggilan-Mu ya Allah. Kami datang dengan segala kesehatan yang Engkau berikan ya Allah. Kami datang dengan segala rizki yang telah Engkau berikan ya Allah. Kami hadir di depan Ka'bah-Mu dengan segala kemudahan yang Engkau berikan ya Allah, dengan segala kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami duduk, kami rukuk, kami sujud di depan Ka'bah-Mu ya Allah, atas panggilan-Mu ya Allah, atas kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Engkau panggil kami di sini sebagai tamu-Mu ya Allah. Terima kasih Engkau muliakan kami sebagai tamu-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang dengan segala keburukan yang kami miliki ya Allah. Kami datang dengan segala dosa yang kami bawa ya Allah. Kami datang dengan segala kekhilafan yang telah kami lakukan ya Allah. Kami duduk di sini di depan Ka'bah-Mu ya, menengadahkan tangan ya Allah, menengadahkan tangan kepada-Mu ya Allah, memohon ampuni kami ya Allah. Kami angkat tangan kami ya Allah, memohon ampunan ya Allah, karena begitu banyak kesalahan kami ya Allah, begitu banyak kekhilafan kami ya Allah, yang kami lakukan karena kesombongan kami ya Allah, yang kami lakukan karena kekhilafan kami ya Allah, yang kami lakukan karena keserakahan yang ada di hati kami ya Allah. Tidak ada tempat memohon ampunan kecuali kepada-Mu ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang begitu banyak yang kami lakukan yang tidak Engkau ridho ya Allah, yang begitu banyak ucapan yang kami keluarkan yang Engkau tidak inginkan ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami datang dengan segala keburukan kami. Kami datang dengan segala dosa yang ada pada diri kami, yang tidak bisa kami tutupi nanti di hadapan-Mu ya Allah, yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu nanti ya Allah. Hapuslah dosa kami ya Allah. Tak akan sanggup kami berhadapan dengan-Mu dengan membawa semua kesalahan ini ya Allah. Tak sanggup kami berhadapan dengan-Mu nanti ya Allah. Bersihkanlah kami ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun ya Allah. Bersihkanlah kami ya Allah, bersihkanlah kami ya Allah, karena Engkau yang akan membersihkan kami dari semua dosa kami ya. Kami sandarkan ya Allah, kami sandarkan harapan kami ya Allah kepada kasih sayang-Mu ya Allah, karena kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, karena kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha penuh kasih sayang. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dan petunjuk setelah ini ya Allah, agar kami tidak lagi mengulang kesalahan kami, agar kami tidak lagi melakukan apa yang kami telah lakukan yang Engkau tidak ridho terhadapnya ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tidak mampu kami hadapi dunia ini tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tidak akan mampu kami melawan semua dosa yang di hadapan kami tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Beri kami hidayah-Mu ya Allah, beri kami tuntunan-Mu ya Allah, beri kami petunjuk-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami sesat ya Allah. Jangan biarkan kami salah ya Allah. Tolong kami ya Allah, jangan biarkan kami sesat dan salah. Tolong kami ya Allah, jangan tinggalkan
Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Apabila ada hati yang tersakiti oleh lisan dan sikap kami, maka sembuhkanlah hati mereka, ya Allah. Apabila ada hati-hati yang pernah kami zalimi, ya Allah, maka kami bukakanlah pintu maaf dari mereka, ya Allah. Karena suatu saat kami pun harus bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan kepada mereka, ya Allah. Engkaulah pemilik hati kami dan hati mereka, ya Allah. Engkaulah yang akan mengaturnya, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Kami datang atas panggilan-Mu, ya Allah. Kami datang dengan berserah diri, ya Allah. Bersihkanlah kami setelah ini, ya Allah. Dan jangan tinggalkan kami, ya Allah. Berkahilah hidup kami, ya Allah. Ridhoilah diri kami, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadah umrah ini semata-mata Allah memberikan jalan kepada kita hambanya untuk memiliki waktu, memiliki tempat di mana Allah menunggu hambanya untuk dapat dibersihkan kembali, untuk dapat disucikan kembali. Karena Allah sebenarnya tidak menginginkan salah satu pun dari hambanya untuk masuk ke dalam nerakanya. Allah sediakan waktu, Allah sediakan tempat bagi setiap hamba yang dipilihnya, bagi setiap hamba yang diridhoinya untuk bisa datang ke tempat tersebut. Mungkin perlu saya berikan gambaran kenapa Allah ciptakan, Allah tentukan satu tempat yang bernama Makkah Al-Mukarramah, yang di dalam kota tersebut dibangun sebuah bangunan persegi 4 yang kita kenal dengan Ka'bah. Ka'bah itu sebenarnya awal asal muasal berdirinya Ka'bah di kota Mekah. Di waktu Allah menciptakan makhluk yang bernama Nabi Adam, dan Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa makhluk ini nanti suatu saat akan membuat kemungkaran di muka bumi. Di waktu itu para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa mesti Engkau ciptakan makhluk yang justru akan ingkar kepadamu?" Kemudian Allah menjawab, "Aku lebih tahu." Dengan kalimat itu para malaikat menyesal, merasa berdosa kepada Allah dengan pertanyaan yang mempertanyakan penciptaan makhluk manusia yang kita ada di hadapan kita sekarang. Karena penyesalan para malaikat tersebut, mereka memohon ampun kepada Allah, memutari suatu tempat di Baitul Ma'mur. Tempat itu selalu diputar, mereka bertawaf di Baitul Ma'mur. Nabi Adam melihat para malaikat yang melakukan tawaf karena memohon ampun dari Allah. Dan ketika Nabi Adam dihukum karena melakukan kesalahan memakan buah kuldi, selama 40 tahun Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah dan belum dijawab. Selama 40 tahun Nabi Adam memohon, Rabbana zolamna anfusana waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diucapkan terus oleh Nabi Adam, tapi ampunan itu belum terlihat. Akhirnya Nabi Adam ingat, malaikat memohon ampun dengan cara mengelilingi suatu tempat. Nabi Adam memohon kepada Allah petunjuk, menunjukkan satu tempat di mana dia juga bisa mengelilingi tempat itu memohon ampunan kepada Allah. Dan semenjak itulah kota Mekah yang dulu kita tidak tahu berbentuk apakah bangunan tersebut dikelilingi oleh Nabi Adam
untuk melakukan tawaf, memohon ampunan kepada Allah. Ketika di masa Nabi Nuh, tempat tersebut hilang karena banjir di masa Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Ibrahim ada, Allah menunjukkan jalan kepada Nabi Ibrahim untuk membuat suatu bangunan dan melakukan hal serupa yang dilakukan Nabi Adam dan para malaikat, untuk membersihkan diri, untuk menghapus, memohon ampunan kepada Allah. Jadi sengaja saya memulai manasik dengan kalimat istighfar, karena itulah tujuan yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita dalam melaksanakan ibadah umroh ini. Jangan sampai ada di hati kita tujuannya hanya untuk mencukupkan atau memenuhi rukun Islam, atau untuk menunjukkan bahwa kita mampu. Tujuan yang sebenarnya berangkat ke tanah suci, berada di depan Ka'bah adalah untuk membersihkan diri. Jadi marilah kita bawa hati dari sekarang. Kita niatkan perjalanan kita ini ke tanah haram untuk memohon ampunan kepada Allah, untuk membersihkan diri kita di hadapan Allah. Kita bawa penyesalan, kita bawa pengakuan di depan Ka'bah. Karena apabila ini tidak kita bawa di dalam perjalanan umroh, nanti ibu bapak bisa melihat betapa banyak yang orang mengelilingi Ka'bah tanpa makna penyesalan. Betapa banyak orang yang melakukan tawaf tanpa ada merasa menyesal. Sedangkan tawaf itu diciptakan Allah untuk membersihkan dirinya, diri hamba-hambanya, untuk menghapus semua dosanya. Bagaimana Allah akan menghapus? Toh hambanya sendiri tidak merasa, tidak membawa penyesalan, tidak mengakui kesalahannya. Apa arti tawaf yang kita lakukan? Sedangkan tempat itu disediakan Allah. Bahkan dipanggilnya hamba-hambanya yang dipilih. Karena tidak semua orang yang terpilih untuk bisa datang ke tempat itu. Maka bersyukurlah kita. Mari kita bawa semangat untuk bertaubat, semangat untuk membersihkan diri ke kota Mekah, ke depan Ka'bah. Ini adalah tujuan yang harus ada bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan haji dan umrah. Tujuan ini harus melekat di hati, harus tertanam di pikiran. Dan dengan tujuan ini ada, maka akan ada semangat, akan ada usaha untuk merayu Allah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ada usaha buat kita untuk mengingat kembali apa yang kita lakukan. Ada usaha untuk bagi kita untuk menyesali apa yang kita lakukan. Karena setiap hari kalau dilihat, kalau Allah tunjukkan, andai kata Allah itu tunjukkan kepada kita setiap kesalahan kita dan dinampakkan, mungkin kita tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup kita keluar dari pintu rumah. Karena begitu banyak cap yang harus kita dapatkan. Tapi Allah tutup semua. Allah yang maha tahu. Kita bisa tipu-tipu ke orang. Kita bisa berhadapan dengan orang dalam keadaan seperti orang-orang yang mulia. Padahal Allah tahu apa yang kita lakukan. Yang tidak ada orang tahu yang selain Allah dan kita. Kesempatan perjalanan ini, kesempatan kita mengakui kepada Allah di tempat yang Allah tentukan. Itu hal yang pertama yang ingin saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Yang kedua, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, maka lakukanlah hal yang membuat Allah senang. Lakukanlah segala sesuatu yang menjadikan Allah gembira dengan kehadiran kita. Apa yang bisa membuat Allah gembira dengan hambanya? Apabila hambanya selalu memuji, apabila hambanya selalu mengagungkan, dan apabila hambanya selalu mengingat Allah. Itulah yang akan membuat Allah gembira. Itulah yang akan membuat Allah merasa senang dengan kehadiran kita di tanah haram. Apa yang bisa kita lakukan agar Allah gembira? Banyaklah berzikir. Karena zikir adalah ucapan yang dilisankan, yang digerakkan oleh lisan, yang harus muncul dari hati, yang akan membuat Allah gembira, yang akan membuat Allah senang.
sebanyak zikir yang bisa kita lakukan. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah hambanya yang diberi undangan dan kita menyenangkan Allah di waktu itu. Jangan lepaskan lidah dari zikir. Ada satu ibadah yang tidak perlu pengorbanan apapun, tidak perlu waktu, tidak perlu biaya, tidak perlu tempat, tidak ada halangan untuk ibadah tersebut. Ibadah itu adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah, muliakan Allah, agungkan Allah, syukuri setiap sekecil apapun yang telah Allah berikan. Allah akan gembira dengan tamunya yang melakukan hal itu. Allah akan merasa gembira dengan hamba-hambanya yang sudah dipanggil melakukan hal-hal demikian. Zikir tidak perlu pengorbanan. Zikir hanya perlu kemauan. Zikir hanya perlu mengingat dan keyakinan bahwa apa yang kita ucapkan dengan lisan, apa yang kita hadirkan ucapan itu dengan hati akan dinilai dan suatu saat akan kita petik. Inilah yang disebut dengan agama. Sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi harus kita yakini. Semakin besar keyakinan kita, semakin besar pula Allah akan memberikan kita hal yang lebih baik daripada itu. Jadi dalam perjalanan umroh ini, modal pertama adalah istighfar. Modal kedua adalah zikrullah. Banyak kalimat-kalimat zikir, silahkan. Tidak ada batasan. Yang penting kalimat itu memuji, mengagungkan Allah, dan kalimat yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa terima kasih kita sebagai hamba. Tidak terbatas kalimatnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La haula wala quwata illa billah. Allah sangat senang dengan hambanya yang selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya ya Allah. Semua ini atas izinmu. Semua yang kupunya adalah milikmu. Kita hanya dititipkan. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, apakah itu kedudukan, semua hanya Allah titipkan dan percayakan kepada kita. Maka sampaikanlah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Allah paling senang dengan kalimat itu. Allah sangat senang ketika hambanya menyampaikan rasa rendah bahwa tiada yang bisa dilakukan kecuali Allah yang menentukan. Dari sekarang perbanyaklah kalimat itu. Ucapkanlah dengan terus-menerus. Hadirkan Allah di setiap kalimat yang kita ucapkan. Insya Allah Bapak Ibu akan merasakan sesuatu nanti di depan Ka'bah. Apabila semua hadir dari hati, ada satu kebahagiaan yang gak bisa kita ceritakan ke orang, yang gak bisa kita sampaikan seperti apa nikmatnya berada di depan Ka'bah, seperti apa indahnya dekat dengan Allah di depan Ka'bah, karena Allah menunggu kita di sana. Betapa rasa itu tidak bisa kita ceritakan. Saya belasan tahun di kota Mekah, sekarang di rumah saya kadang-kadang mengingat kembali rasa itu. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan apabila hambanya dipanggil ke tanah suci Mekah. Rasakan nikmat itu yang tidak bisa kita bayangkan nanti. Allah itu terasa dekat dan Allah itu melihat, mendengar, memahami apa yang kita rasakan. Itu dua hal yang sudah saya berikan sebagai pedoman. Yang pertama tadi zikir, istighfar. Yang kedua zikir. Yang ketiga, sebelum saya sampaikan hal yang ketiga, boleh saya izin bertanya ya Pak ya, Bu ya? Bapak izin bertanya, satu hari berapa kali Bapak memberikan salam kepada Rasul? Satu hari menyampaikan salam kepada baginda Rasul dalam sholat. Di waktu apa itu? Sholat yang panjang.
Di waktu rukuk kah, di waktu sujud kah, di waktu tahiyat kah? Di tahiyat. Kalimatnya wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, mohon maaf saya boleh bertanya, kalau ibu berapa kali menyampaikan salam, ini salam, menyapa Rasulullah? Karena kita akan pergi ke dua tempat, satu kota Mekah, yang kedua ke Madinah. Makanya saya bertanya, berapa kali ibu satu hari salam kepada baginda Rasul? Nah, seingatnya, apa kalimatnya? Satu, waktu kita akan Berdiri sholat, apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Ini salam kepada Rasulullah. Wa ala ali, itu selawat. Nah, ini salam didakwakan. Kenapa saya sengaja menyampaikan ini? Karena inilah yang akan menjadikan bekal kita nanti menuju kota Madinah. Ini bekal kita menuju kota Madinah. Setiap muslim yang melakukan sholat 5 waktu sehari semalam pasti akan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sebanyak 9 kali. Ibu bapak sudah lakukan, tapi belum tahu bahwa kalimat itu akan menghubungkan bapak dan ibu dengan baginda Rasulullah. Dibawa dalam sholat setiap hari 9 kali. Kalau kita lakukan itu yang wajib aja, apalagi kalau yang sunat. Apa kalimatnya? Coba kita baca tahiyat sama-sama. At-tahiyatul barakatuh Salawatut tayyibah. Lanjut. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat itu adalah salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang, selama ini ibu dan bapak belum tahu bahwa itu adalah ucapan salam kita kepada baginda Rasul. Karena belum ada mahabbah, belum ada sangkutan rasa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca setiap hari tapi kita lewati. Kita tidak sapa Rasulullah dengan hati. Sama dengan orang salam tapi melengok. Sayang, ini harus didakwahkan. Salam itu, kenapa ada kalimat tahiyat dalam sholat? Kalimat tahiyat adalah cerita Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika sampai di Baitul Ma'mur, Jibril tidak mampu lagi naik ke atas menemui Allah. Tidak mampu. Jibril berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengantarmu. Dan Rasulullah akan menuju Aras. Ketika Rasulullah membuka pintu Aras, apa kalimat yang Rasulullah ucapkan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kalimat Rasulullah. Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian para malaikat menyambung, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian bersahadatlah seluruh malaikat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayang, kita selama ini sholat tanpa mahabbah, tanpa rasa Cinta. Sholat itu sebenarnya menyambung kita dengan Allah dan menyambung kita dengan Rasulullah. Makanya diabadikanlah di sholat dalam bacaan tahiyat.
di Al-Quran disebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Apa perintah berikutnya? Ya ayyuhallazina amanu sallu wasallimu taslima. Ada dua kalimat, sallu dan taslim. Bersolawat dan sampaikan salam. Sayang selama ini salam kita tanpa mahabbah. Kenapa saya munculkan di manasik? Karena Bapak dan Ibu akan mendatangi Rasulullah. Saya ingin berikan mahabbah ini, memberikan rasa ini, sehingga ketika sampai di Madinah, masuk ke Raudhah, bertemu dengan Rasul. Bukan bertemu dengan makamnya. Hati kita itu hadirkan bertemu dengan baginda Rasul. Rasakan nanti betapa nikmatnya berada di Raudhah di samping Rasulullah ketika kita membawa mahabbah. Perhatikan nanti orang-orang yang bermanasik yang tidak membawa mahabbah itu akan terasa hambar. Tapi ketika kita hadir di Raudhah, kita tahu kita sedang berada di tempat di mana di sebelahnya ada makam Rasulullah. Dan kita menganggap bahwa bukan kita menemui makam, kita sedang menemui baginda Rasulullah. Rasanya insya Allah Bapak dan Ibu akan rasakan seperti apa indahnya bertemu dengan Rasulullah. Betapa indahnya ketika lidah kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sampaikan salam yang selama ini kita ucapkan di waktu sholat, kita sampaikan langsung di hadapan beliau. Nikmat sekali rasanya. Percaya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu tahu dengan ini, dengan jamaah yang tidak tahu dengan ini, silahkan tanyakan rasanya. Betapa nikmatnya ketika kita ucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikmat sekali rasanya berada di samping Rasul. Kita merasa bukan kita sedang berhadapan dengan makam, tapi kita berasa berhadapan dengan manusia paling mulia, manusia paling agung yang merupakan kekasih Allah. Rasakan nanti, percaya sama saya, ketika mahabbah ini Bapak dapatkan, bandingkan dengan teman-teman yang tidak mendapatkan. Rasanya sangat nikmat, rasanya tidak bisa diceritakan. Yakin kita datang nanti ke Madinah bukan menemui makam, tapi kita sedang hadir di hadapan baginda Rasul. Kita sedang menyapa baginda Rasul, seorang lelaki yang indah, yang bukan tampan, bukan gagah. Rasulullah adalah seorang manusia yang indah, nur ilan nur, cahaya di atas cahaya. Beruntung Bapak dan Ibu nanti, beruntung bisa menyapa Rasulullah langsung. Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, suatu saat nanti apabila ada umatku yang menyampaikan salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salam dari umat. Apa kalimat jawaban salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang sampaikan salam kepada Rasul dengan mahabbah, dia akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Karena Rasulullah berjanji menjawab salam. Apa jawab salamnya? Waalaikumsalam, selamat. Warahmatullah, rahmat. Wabarakatuh. Di waktu itu kita langsung mendapatkan doa dari Rasulullah. Betapa indahnya sebetulnya sholat. Tapi sayang selama ini kita belum ada rasa. Setiap kita sholat, kita sampaikan tahiyat, kita sedang menerima doa dari baginda Rasulullah SAW. Itu modal ketiga, ya, modal ketiga yang saya berikan. Pertama tadi istighfar, yang kedua zikrullah, yang ketiga salam. Bawalah salam dengan mahabbah, dengan rasa, dengan
hati. Yang keempat, barulah kalimat sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau saya pakai Sayyidina, kalau nggak pakai Sayyidina bukan masalah. Jangan dianggap itu sesuatu yang akan yang penting, tidak. Kalau saya berprinsip, saya selalu menggunakan kata Sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Dan diperintah tadi, innallaha malaikatu yusollu ala nabi, perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shollu wa salimu taslima. Ada perintah sholawat. Kenapa sholawat itu perlu kita perbanyak? Suatu saat nanti setelah di muka bumi ini, kita akan menghadapi beberapa fase kehidupan yang akan sebenar-benarnya menjadi kehidupan yang abadi. Mulai dari fase di kuburan, apa namanya? Bukan belum masyar. Di dalam kubur, ya, di alam kubur, barzakh, di alam barzakh. Itu fase pertama. Fase berikutnya ada 4 fase. Di 4 fase ini, Bu, tidak ada satu nabi dan rasul pun yang bisa menolong umatnya. Di 4 fase ini, tidak ada satu nabi dan rasul pun yang akan mampu menolong umatnya. Tapi betapa mulianya Rasulullah. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, semua nabi dan rasul sudah mendoakan umatnya, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa kata Rasulullah? Jibril, kusimpan doaku itu ya Jibril, untuk kujadikan syafaat, untuk kujadikan pertolongan pada umatku, di mana nggak ada satu nabi pun dan rasul pun yang bisa menolong. Di mana itu? Di 4. Di sanalah Rasulullah akan mencari, bukan kita yang mencari, Bu. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, Rasulullah akan mencari di mana umatnya. Mana umatnya yang akan kuberi pertolongan? Di mana umatnya yang akan kuberi syafaat? Pertama di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Yang kedua di timbangan. Yang ketiga ini yang paling menentukan, di Sirat. Di ujungnya surga, di bawahnya neraka. Yang terakhir di Telaga Kausar. Di perjalanan itu nanti Rasulullah mencari umatnya. Mencari mana umatnya yang akan kuberi pertolongan. Dan apa yang memudahkan Rasulullah untuk menemukan umatnya adalah kalimat sholawat yang dibaca oleh dia. Semakin banyak dia bersolawat, semakin yakin dia dengan pertolongan Rasulullah nanti. Semakin butuh dia, merasa dia perlu bantuan Rasulullah, semudah itu pula akan Rasulullah temukan kita. Di padang mahsyar, Rasulullah akan melihat umat-umatnya yang banyak bersolawat. Dan umat-umat yang bersolawat itulah yang akan pertama mendapatkan pertolongan. Begitu juga di mizan. Ketika timbangan kita mungkin berada di bawah, timbangan amal kita berada di bawah, maka solawat itulah yang akan mengangkat. Solawat-solawat yang kita ucapkan itu, yang kita hadirkan Rasulullah di dalamnya, yang kita hadirkan harapan. Solawat yang bukan hanya di lidah, tapi kita hadirkan keyakinan dan harapan untuk bisa mendapat pertolongan dari baginda Rasulullah. Jadi jangan hanya kalimatnya saja yang ada di mulut. Munculkan harapan, munculkan keyakinan bahwa kita butuh beliau nanti, butuh pertolongan Rasulullah nanti, di mana tidak ada satupun yang mampu menolong. Setelah di timbangan kita menuju Sirat, sholawat itu pula yang akan memberikan jalan lapang di jembatan Shiratal Mustaqim bagi setiap hambanya, setiap umat Rasulullah SAW. Di ujung jembatan ada sebuah telaga. Ada sebuah telaga bernama Telaga Kausar.
Telaga itu digambarkan seluas langit dan bumi. Telaga itu digambarkan memiliki wangi, airnya sangat harum, lebih harum dari misik. Telaga itu bebatuannya terbuat dari mutiara dan permata. Siapa yang mendapatkan air telaga tersebut, siapa yang mampu meminum, yang bisa meminum air telaga, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Siapa yang akan memberikan air telaga itu? Hanya Rasulullah lah pemilik telaga, dan dialah yang berhak memberikan air telaga tersebut kepada umatnya yang banyak bersolawat dan selamat dari sirat. Disitulah Rasulullah akan mengambil air telaga dan memberikan kepada setiap umatnya. Di situ kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kita bisa melihat wajahnya yang indah. Kita akan menerima air telaga Kausar dari tangan baginda Rasulullah yang mulia. Mari sama-sama kita niatkan dalam hati, perjalanan umroh ini akan menjadi perjalanan yang mempertemukan kita dengan Rasulullah nanti. Perjalanan di mana kita bisa mendapatkan air telaga Rasulullah nanti. Karena kita tidak punya pilihan lain. Pilihan kita cuma dua, surga atau neraka. Jadi konsep berpikirnya mulai kita arahkan. Perjalanan ini adalah perjalanan menuju Allah dan menuju Rasulullah. Sudah ada target, sudah ada tujuan, sudah ada modal yang akan kita bawa. Tujuan perjalanan umroh ini, perintah Allah dalam ibadah haji dan umroh, wa atimul hajjah wa umrota lillah. Kalimatnya dua bagian. Sempurnakanlah dengan lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh dengan lillah. Keikhlasan semata-mata yang kita lakukan, semata-mata yang kita korbankan hanya untuk Allah. Lillah. Ilahi anta maksudi waridoka makhluki. Sesungguhnya kita hidup adalah sedang mencari Allah. Dan ketika kita mendapatkan Allah, maka yang kita inginkan semata-mata adalah keridhaan Allah. Jadi tujuan kita sekarang sudah jelas, kita mencari ridho Allah agar kita dapat surga. Karena surga itu hanya akan terbuka dengan ridho dan rahmat Allah. Kita nggak bisa banggakan ibadah kita. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika sebelum dia meninggalkan alam dunia ini, yang ilmunya sedemikian tinggi, yang ibadahnya sedemikian baik, masih bertanya, ya Allah, pantaskah aku memasuki surgamu? Bukan bisa. Kalimatnya pantas. Pantas dah Allah aku untuk menerima surgamu nanti. Kenapa? Karena beliau membandingkan antara nikmat Allah dan amal yang baru sekujung kuku yang dia lakukan. Amalnya tak sebanding dengan nikmat Allah. Maka kalimat itu bukan mampu, tapi dia katakan, pantas enggak ya Allah, aku masuk ke surgamu dengan semua nikmat yang lebih baik yang kau berikan lagi daripada nikmat yang kuterima di dunia. Karena rasa terima kasihnya belum seimbang dengan amal ibadah yang sudah beliau lakukan. Bagaimana dengan kita? Orang semulia beliau masih bertanya, pantaskah aku di surgamu ya Allah? Sedangkan kita seperti apa? Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita untuk memperbanyak rasa syukur, berterima kasih kepada Allah. Karena sepanjang hari, sepanjang nafas ini keluar, nikmat itu terus ada. Tapi kitalah yang selalu mengingkari nikmat yang ada ini. Karena apa?
Karena dunia ini banyak tipu-tipu, banyak senda gurau. Karena itulah yang harus kita hadapi. Tapi Allah mengatakan, Allah membolak-balik hati. Kembalilah kita ke hati kita yang benar. Jadi sudah ada 4 ya Bu ya. Tujuannya, ilahi anta maksudi waridoka maklubi. Kita sedang mencari keridhaan Allah. Dengan harap ridho tersebut bisa menyelamatkan kita sampai di surga. Modal kita istighfar, zikir, salam, mahabbah kepada Rasulullah dan sholawat. Kunci perjalanan umrah dan haji. Itu kuncinya. Pegang ini Bapak dan Ibu. Saya doakan perjalanan ini perjalanan yang terbaik, dengan kesehatan yang berlimpah diberikan Allah, dengan kemudahan yang dilapangkan oleh Allah. Amin. 1, ikhlaskan semuanya. Anggap apa yang terjadi di perjalanan adalah gambaran Allah yang sedang menerima tamunya. Kesulitan yang ada di perjalanan, gambaran Allah yang sedang menjamu tamunya. Terima dengan ikhlas. Semakin kita ikhlas dalam menerima perjalanan, segala kesulitan dan kepayahan kita, semakin banyak kemudahan yang ada di belakang. Ini saya rasakan sendiri. Setiap tahun saya haji, bahkan bawa anak. Anak pernah saya bawa haji umur 2 bulan.